Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kamu siapa? Nama saya Kenan Zikri Rahmatika, Biasanya dipanggil apa? dipanggil Kenan, Dipanggil Ken. Kamu tinggalnya di mana? di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Dekat sama saya tuh. Di mana jaga kesannya tuh? di Ciganjur, Di jalan mana, Nan? di Jalan Haji Montong, Komplek BPD. Oh, deket banget ternyata. Iya, Sekarang eh, kamu kelahiran tahun berapa? tahun 2004. 2004, berarti masih sekolah ya, Nan? Iya masih. Sekolah di mana? Sekolah di SMK IDN Boarding School. Kamu ambil jurusan apa, Nan? Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, RPL. Oh, berarti dikit lagi udah mau lulus dong. Ya, ada lulus. Oh, iya. Sebelumnya udah pernah, sebelumnya tahu nggak, Nan? BK, tahu kan bimbingan konseling di sekolah pasti ada kan? Ada. Kamu yang kamu tahu dari bimbingan konseling itu apa sih menurut kamu sendiri? Menurut aku ya tempat di mana guru selalu ngingetin siswa-siswanya kalau misalnya ada yang salah atau melanggar peraturan sekolah yang udah dibuat. Iya Gitu. betul, tapi bimbingan konseling itu sendiri juga bisa dapat memberitahu di mana potensi suatu kliennya atau suatu para peserta didiknya. Nah, terus di sini kan kamu kan ingin berkonseling ya. Kamu tahu nggak? Iya benar. Kamu udah pernah konseling belum sebelumnya sama yang lain gitu? Udah sih. Udah. Tapi konselingnya pas masih SMP. Oh, pas masih SMP. Iya. Nah, menurut kamu arti dari konseling itu sendiri apa sih? Menurut saya sih lebih ke tempat kayak misalnya lagi ada masalah di sekolah gitu dan masalah tersebut kayak susah kalau kita sendiri yang selesai, jadi butuh bantuan yang expert lah di bidang itu, yaitu guru BK sendiri. Iya betul sekali, dan lebih lengkapnya tuh konseling suatu bantuan yang dilakukan sama ahlinya. Nah, tentu saja suatu orang mempunyai berbagai masalah dong. Makanya di situ diperlukan sebuah konseling. Makanya guru BK itu di sekolah juga perlu, apalagi di SMK, SMA gitu kan. Banyak kan tuh para siswa kan bingung kan sama kemana sih dia akan selanjutnya. Nah, kamu udah ada gambaran planning atau apa buat melanjutkan ke depannya? Mungkin lanjut kuliah sih. Lanjut kuliah, nggak sambil bekerja gitu? Mungkin bekerja cuman sebagai freelance, nambahin aja. Oh gitu. Duit jajan. Bapak mau di sini mau bilang kalau kita ini kan di dalam BK itu sebenarnya ada 9 asas ya. Nah, di sini kita memakai satu asas, yaitu asas kerahasiaan, yaitu asas bimbing konseling yang dirahasiakannya segenap data dan keterangan klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain, seperti itu. Jadi aman-aman aja kalau kamu bercerita di sini. Datanya tuh sangat-sangat dirahasiakan, tidak bisa diberitahukan oleh sembarang orang. Itu sudah masuk asas dalam BK. Jadi gimana? Apa yang kamu alami saat ini? Maksudnya kamu kebingungan gak sih sama selanjutnya setelah tamat sekolah? Karena maksudnya tahap setelah lulus sekolah tuh dunia perkuliahan gitu. Ya kan, kadang tuh anak-anak sekolah tuh yang masih SMA, SMK gitu kan, apalagi kelas 12 gitu yang udah mau tamat, dia bingung kan, wah saya harus apa nih, saya harus mau kemana? Nah, apalagi yang kalau suatu individu tersebut tidak mengetahui bakat dan minatnya di mana, apalagi nggak tahu potensi atau passionnya dia di mana gitu. Kamu sendiri udah tahu belum, bakat passion kamu di mana gitu? Kalau saya sendiri sih udah mulai muncul minatnya sih di
setelah masuk SMK ini sih ya, Berarti di IT. eh, sebelum kamu masuk IT ini di SMK ini, kamu sebelumnya pasti udah punya gambaran dong. Pas masih SMP itu udah punya gambaran. Oh, pernah sih buat kayak planning hidup gitu. Oh, tapi pas SMP, waktu SMP ini, kamu udah memutuskan yang tepat belum? Maksudnya memutuskan emang itu benar-benar IT itu udah jadi pilihan kamu, atau ada misalnya kamu punya planning misalnya IT pertama, terus yang kedua ada hal lain gitu? Eh, Kalau pas dari SMP sih ya kayak awalnya mau coba IT aja gitu kan. Kalau nggak tertarik bisa ke minatnya mau coba yang lain gitu. Dan alhamdulillah kan tertarik juga. Akhirnya bisa dilanjutin sampai sekarang. Dan mau lanjut juga di dunia perkuliahan. Berarti nanti kalau misalnya kamu ke IT, kamu bakal lanjut ke jurusan tersebut. Ya, Nah, apa sih yang bikin kamu tertarik untuk mengambil IT tersebut? eh, apa ya? Dari IT itu kan banyak bercabang ya. Iya, Bukan cuman kayak sekadar buat web, tapi kan ada buat aplikasi juga, terus software, software, database-nya, iya. dan lowongan pekerjaan itu kan sekarang apa ya, yang lagi dicari pada 2021 dan seterusnya kan pasti kan Iya betul, untuk IT kan memajukan dibutuhin kan, teknologi. dan ya pasti dunia juga butuh Ya, ini orang IT buat berarti nerusin. kamu tertarik karena kamu melihat, menurut kamu planning orang-orang untuk masa depan itu teknologi semakin dimajukan, dan pasti suatu teknologi itu ingin memberikan para sumber daya manusia itu yang lebih jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya dong. Betul, betul. Berarti kalau kayak gitu, apa sih kamu pengen terjun di salah satu kebagian mana gitu dalam IT? Eh, Mungkin di bagian software sih, software aplikasi mobile. Oh, berarti Ya, di sekolah kamu juga diajarin tuh semua iya. cara untuk. Kalau di sekolah saya tuh diajarinnya lebih ke Android sih. Tapi saya Androidnya kan kurang. Jadi eh, ambil jalan sendiri gitu. Jadi mau coba salah satu framework juga namanya Flutter. Itu fungsinya sama sih. Itu apa itu software atau apa gimana apa nah? Itu framework. Jadi kita bisa ngoding dengan bahasa Dart, bahasanya Google yang Hmm? nyiptain. Dan itu kalau kita ngoding di bahasa itu dengan framework Flutter akan jadi dua aplikasi sekaligus. Ada yang versi Android sama iOS. Jadi Oh, setelah kita ngoding, terus kita coba run tuh aplikasinya, bisa di run di iOS dan juga di Android. Jadi nggak cuman kalau nggak pakai Flutter ya native gitu. Android, iOS gitu. oh kamu ter, keinginan kamu buat ke bidang tersebut, ada nggak sih angkatan kamu yang ingin, atau banyak banget yang sama-sama juga di bidang tersebut, dan sekalian bareng-bareng gitu mempelajari bidang tersebut? Teman-teman SMK saya sih, dan ada salah satu teman SMP saya juga yang sekarang di SMK, tapi bukan SMK-nya saya, tapi beda SMK gitu. Tapi minatnya sama di Oh, IT juga. kalau persetujuan orang tua itu, setuju nggak sih kamu terjun di bidang tersebut? Apa udah Setuju sih. diomongin? Udah diomongin. Sudah, dan Setuju. berarti setuju semua. Ya, Nah, terus kamu ada bayangan nggak kalau kuliah itu mau di mana? Universitas apa gitu? Universitas Telkom. Mau Telkom. lagi. Udah Yang, ini sih udah daftar. yang di mana Telkom ya? Telkom Bandung. Di Bandung. Berarti nanti kamu bakal ngekos ngerantau sendiri ke sana atau sama teman-teman ada?
yang ikut juga? Temen ada yang ikut juga sih. Berarti bareng teman dong di sana. Mungkin tahun pertama kan ini ya pakai asrama ya di sana sistemnya. Iya. Tahun setelahnya baru bisa bebas gitu mau ngekos sama kos. Mungkin saya ngikut aja sih, ngikut apa kebijakan Telkom ya. Kalau disuruh asrama setahun dulu ya ikutin aja dulu. Misalnya nanti di pertengahan semester atau di pertengahan jalan udah ibaratnya kan sampai beberapa semester di sana. Terus kamu kayak merasa, oh ini susah banget, ternyata saya nggak bisa, apa sih yang kamu lakuin? Yang saya lakuin ya cari teman yang bisa nge-support saya sendiri, yang bisa nge-push saya buat Maksudnya, lebih giat lagi belajar. maksudnya yang kayak teman yang emang bareng-bareng gitu mau belajar bareng, cari ilmu bareng gitu kan. Kenapa? Ya jadi kamu mencari atau bareng-bareng gitu sama seorang teman kamu yang ingin terjun ke dunia itu buat belajar bareng-bareng bersama-sama. Iya, Berarti nanti kamu kan tadi katanya mau freelance. Freelance berarti di daerah Bandung juga dong. iya daerah Bandung. Oh, Kalau freelance sih saya ngebagi waktu kuliah dan waktu free saya gitu. Kebetulan kan freelance tuh ya kerjaannya nggak usah keluar kan di rumah gitu. Maksudnya mungkin ntar di kos gitu. hmm, Karena bareng. ibaratnya kayak kita ngejual jasa lah di internet. Misal ada orang minta buatin eh, desain aplikasi gitu. Nah, itu dia misalnya ordernya ke saya. Nah, saya dapat uangnya dari situ. Oh, Itu terus sih. itu juga teman kamu juga ingin freelance. Nah, teman saya belum saya tanyain sih sebenarnya. Oh, Tapi kayaknya kalau rata-rata anak Telkom atau yang bidang IT mungkin nyempet-nyempetin buat freelance sih. kalau kamu misalnya banyak tugas nih di kuliah, terus ada jadwal freelance, itu gimana? Kamu cara menyelesaikannya? Maksudnya di freelance dalam posisi ada orderan Iya, apa gitu. Oh, ada. Gimana? Paling saya karena kuliah kan tujuan saya pertama baru freelance. Mungkin saya jika ada orang yang order, saya bisa arahin orderan tersebut ke mungkin teman saya yang lagi kosong gitu. Dan saya fokus mengerjain tugas dulu dari kuliah. berarti nanti kalau misalnya suatu saat, kan tadi kan kamu minta bantuan teman kamu. Nah, terus kalau misalnya teman kamu ada di posisi kamu lagi sibuk, dan dia juga ada tugas dari jadwal freelance gitu, berarti kamu bakalan bantuin dia, kayak saling bantu-membantu gitu dong. Iya, saling bantu ya. Eh, Kamu kalau ada planning ikut freelance gitu, kemungkinan bertahan berapa lama sih, kayak sampai semester berapa misalkan? Kalau di saya kan kuliah itu semakin tinggi semesternya semakin banyak tugas kan, dari Iya. 1 sampai terakhir itu pasti banyak buat tugas, makin lama makin tinggi. Nah, kamu ada nggak sih planning yang kamu buat misalnya sampai beberapa semester di stop atau nanti dilanjutkan kembali gitu? Eh, Mungkin saya mulai freelance saya semester 2 sampai semester 4 dulu sih. Enggak selama kuliah full ikut freelance juga. Karena kan namanya mahasiswa ada kewajiban buat fokus belajar ya kan. Iya betul. Iya. Oh iya, untuk di sekolah kamu sendiri keadaannya sekarang gimana, Nan? Maksudnya udah mulai offline atau tetap masih online? Eh, Sebenarnya sih offline ya. Tapi Iya. gara-gara saya kan boarding ya. Jadi Hmm. dan kemarin tanggal 5 September kalau nggak salah tuh saya ke sana. Hmm. Tapi sampai 3 minggu doang. Terus saya pulang lagi. Nah, itu karena banyaknya teman saya yang
pulang juga gitu. Kan nggak enak ya sepi angkatan saya daripada pulang gitu. Jadi saya ya udah ngikut aja daripada kesepian. Itu apa namanya, emang dipulangkan atau pulang dari keinginan sendiri kan? Sendiri sih. Tapi Sebenarnya apa? sebenarnya sekolah saya tuh apa ya? Labil gitu. Kadang-kadang baru masuk tiba-tiba. Oh, Terus kayak kadang-kadang nggak nentu iya, gitu jadwalnya. setiap ada informasi Iya. mau kedatangan atau apapun itu ya, atau tugas lah, itu pasti selalu ngasih tahu infonya tuh mendadak. Jadi mungkin pas tanggal 5 September saya masuk tuh gara-gara dadakan ya. Hmm. Itu ada yang emang nggak masuk atau ada yang kayak mayoritas kayak saya gitu kan nggak masuk tapi 3 minggu setelahnya pulang gitu gitu sih. Oh. Labil lah, bisa dibilang labil. Tapi menurut kamu tuh belajar yang em, fokusnya tuh online atau offline sih, Nan? Menurut kamu sendiri? Offline sih lebih efektif. Lebih efektif dan kita juga nangkep pelajaran-pelajaran yang diberikan itu lebih nyampe gitu kan. Iya benar. Tapi ya udah ada isu-isu omongan untuk kembali offline tidak di sekolah kamu? Udah dikeluarin suratnya sih tanggal nanti Januari Oh, Januari udah disuruh mulai datang lagi. offline. Iya offline lagi Januari. Tapi Berarti apa? eh, firasat saya sih yang masuk sih sangat sedikit karena pada fokus bimbel di rumah. Mau ini kan PTN. Beberapa nih PTN. Oh, kamu nggak nyoba PTN gitu untuk buat ke universitas negeri? Eh, saya sih rada pesimis sih soalnya kalau dilihat dari waktu kan saya juga baru bisa nge-push materinya itu buat SBM ya. Iya. Itu baru beberapa bulan yang lalu, nggak nyampe 5 bulan yang lalu sih. Jadi kalau misalnya dihitung dari berarti bulan apa tuh? Anggaplah Juni, Agustus, Juli. anggaplah Agustus ya. Agustus sampai Mei. Mei itu tes SBM-nya itu kan dalam jangka waktu sebentar aja tuh. Iya. Kalau buat masalah nge-push materi belajarnya itu kurang sih dengan notabene sekolah saya yang SMK kan. Di mana-mana SMK tuh malah setelah lulus SMK mau kerja gitu kan dan nggak fokus buat akademik. Tapi dengan dikasih waktu segitu ya yang sebentar itu yang sampai Mei dari Agustus kurang ini sih kurang agak pesimis juga kalau dilihat. Benar, sekolah kamu tuh jatuhnya SMA kan atau SMK? SMK tapi boarding school gitu. Jadi kayak gimana tuh, Nan? Boarding kok ada asramanya gitu? Saya baru tahu malahan kalau SMK tuh ada asrama gitu, kayak sekolah-sekolah kayak mungkin sekolah-sekolah yang tentara gitu Kayak atau kayak apa perawat. ya? Kayak itu tuh SMK belajar IT Hmm. tapi ada apa ya? Layaknya boarding school gitu sih biasanya kan belajar agama gitu kan. Iya. Nah ya belajar Oh, agama sekalian belajar IT gitu lah. oh itu emang pure buat anak jurusan-jurusan IT gitu atau ada jurusan lain di sekolah kamu? Jurusannya IT sih. Sebenarnya ada jurusan saya yang RPL, terus RPL itu apa? rekayasa perangkat lunak, Hmm. aplikasi lah. Terus ada TKJ, teknik jaringan. Iya. Satu lagi ada DMM, desain multimedia. Berarti emang itu khusus untuk sekolah-sekolah yang untuk perangkat-perangkat komputer gitu ya? Iya benar. Oh, itu sekolah didirikan dari tahun berapa nanti tahu nggak? Udah lama atau baru? Eh,
Kalau nggak salah sih 2016 deh. Oh, berarti hitungannya masih baru ya? Iya, Mas. Kamu tahu sekolah itu dari mana? Atau kamu sebelum masuk sekolah itu searching dulu di Google? Saya tahu dari ayah saya sih. Dia tahu dari, kalau nggak salah sih dari temannya deh, dia taunya. Oh, berarti kamu direkomendasi gitu. Iya, rekomendasi. Boleh tahu nggak, apa sih pertama kali kamu tertarik untuk ke bidang komputer ini apa? Apa yang membuat kamu tertarik dalam bidang komputer pertama kalinya gitu? Oh, awalnya sih karena keraguan, takut kekurangan tenaga IT buat masa depan sih. Oh, jadi kamu kayak, wah, IT nih. Itu kamu terpikirkan udah dari beberapa tahun yang lalu, ingat nggak? Atau mulai dari Akhir SMP? akhir SMP. Akhir Sebenarnya SMP? juga bukan itu doang sih faktornya. Kalau dilihat dari negara lain kan, ini faktor lain ya. Kalau dilihat dari negara lain, misalnya Jepang kan udah, wah, inovasinya udah bagus-bagus gitu, teknologinya. Indonesia kayaknya masih ketinggalan jauh gitu kan. Nah, mungkin ya walaupun saya mungkin nggak terlalu berpengaruh banget, Oh, jadi tapi ada bantuan lah, apa ada ngebantu lah misalnya kalau misalnya Indonesia butuh tenaga lebih banyak IT. itu motivasi kamu untuk ke bidang komputer tuh kayak melihat gitu, ingin membuat Indonesia seperti negara yang udah lebih maju duluan Iya, teknologinya, dan kamu betul. ingin mengembangkan di Indonesia seperti itu. Nah, itu kan kamu kan perangkat lunak gitu ya. Kalau di perangkat lunak tuh kayak ada apa, hacker gitu nggak sih untuk menghack satu, Hacker, atau itu masuknya beda lagi? bukan hacker sih, soalnya kayak eh, ngeba apa ya? Eh, ya ngehack sih bisa, cuman kalau yang di sekolah saya tuh TKJ udah lebih belajarnya tuh lebih kayak masalah wifi, router gitu loh. Oh, berarti kamu bisa, di sana diajarin juga nggak sih cara membuat wifi yang baik dan benar gitu? Lebih ke ini sih biar internet stabil gitu. Mungkin kalau masalah kayak gitu mungkin diajarin ya, tapi kayaknya mungkin saya nggak tahu kali ya, gara-gara saya RPN. Oh, jadi nggak masuk gitu? Maksudnya beda beda apa? Beda bidang gitu ya? Iya, beda bidang, beda jurusan juga. Tapi kamu punya kenalan di teman-teman yang di beda jurusan gitu. Terus suatu saat pernah nggak sih, misalnya lagi kayak ngumpul gitu sama yang beda-beda jurusan nih, terus diomongin bareng-bareng? Kenal sih, semua satu angkatan juga kenal, cuman ya nggak begitu dekat. Nggak, maksudnya tuh pernah nggak sih kayak bikin planning Om, bareng-bareng gitu sama semua jurusan yang ada di sekolah kamu buat nyiptain misalnya kayak mungkin ke aplikasi atau program gitu? belum sih, belum terpikirkan. Maksudnya kayak ngegabungin kan antara software sama jaringan gitu kan. Ntar Hmm. jadinya mungkin produk apa gitu, gitu kan. Belum sih. Nah, itu kan kata kamu di perangkat lunak bikin aplikasi kan. Iya. Nah, kalau kamu milih jurusan tersebut, perangkat lunak tersebut, ada nggak sih gambaran kamu dari sekarang, di masa depan atau di masa yang akan datang kamu ingin membuat aplikasi apa dengan teknologi yang seperti apa? Ada gambaran nggak? Kan kamu udah milih jurusan tersebut. Saya sih mau buat aplikasi yang seperti marketplace gitu sih, seperti Tokopedia atau Shopee. Ya mungkin nggak dalam jangka waktu sedekat ini ya. Iya. Nah, Kok berarti tapi itu udah jadi planning saya sih. itu planning yang untuk saat ini, kan nggak tahu kan Iya, planning ke depannya, nanti kan tiba-tiba iya, bisa tahu sendiri, tiba-tiba contohnya kayak kamu di kelas SMP pas di akhir tuh wah tiba-tiba mau IT itu segala macam, tiba-tiba nanti pasti ada juga yang iya. hal-hal seperti itu. Nah, kalau kamu sendiri tuh
kan di sekolah kan diajarin. Nah, terus pas udah pulang di rumah atau lagi santai atau weekend gitu, kamu belajarin atau mengulang nggak sih materi yang telah disampaikan gitu? Maksudnya dipelajarin ulang di rumah, diolah kembali, diasah kembali gitu. Iya sih itu kayaknya udah keharusan ya, biar saya sendiri nggak lupa gitu apa yang diajarin di sekolah, Oh, biar bisa dipraktekkan. berarti setiap pulang dari yang dapat pelajaran itu langsung dipraktekin, maksudnya diasah lagi di rumah, dipelajarin lagi gitu. Iya benar. Itu kamu mulai dari kelas 1 sampai sekarang, kelas 3. Kalau kelas 1 sih saya kayak masalah Android itu kurang prakteknya. Lebih, ya saya praktek, maksudnya ngulang juga, tapi kurang gitu. Skill saya kurang di situ. Jadi ya kenapa saya tadi nyoba Flutter ya gara-gara itu. Oh ya. Oh ya, Nan. Untuk waktunya udah di penghujung acara nih. Iya. Nah, nanti kapan-kapan kita bisa sharing-sharing lagi ya. Iya. Semoga ya kita bisa bertemu, maksudnya sharing secara offline gitu, nggak kayak virtual gini. Virtual gini kan karena mengingat pandemik yang masih berlangsung kan. Jadi Iya. kayak harus jaga kesehatan dan sehat-sehat ya. Ya, terima kasih ya Nan. Nanti kita kapan-kapan sharing-sharing lagi. Kalau ada butuh-butuh sharing bisa chat di WhatsApp saya yang udah kamu bikin jadwal lah. Oke Nan? Oke, siap. Terima kasih ya Nan. Oke.